kecil bernama Minamizawa, ada seorang tukang cukur tua bernama Oji-san Gen yang terkenal dengan pelupa luar biasa. Meski usianya sudah lebih dari 70 tahun, dia tetap membuka kedai cukurnya setiap pagi dengan semangat yang tak pudar. Suatu hari, pelanggan pertamanya datang dengan harapan untuk mendapatkan potongan rambut yang rapi dan segar. Namun saat hendak mulai mencukur, Gen lupa di mana ia meletakkan guntingnya, menciptakan situasi yang konyol. Setelah mencari-cari di seluruh kedai, ternyata guntingnya ada di dalam kulkas. Ahaha, mungkin tadi aku pikir gunting ini ikan segar, katanya sambil tertawa sendiri membagikan kebahagiaan kepada semua yang mendengarnya. Para penduduk suka padanya meskipun kadang pulang dengan potongan rambut aneh yang tidak terduga. Kehidupan di Minamizawa menjadi lebih ceria berkat kehadiran Oji-san Gen dan segala kebodohannya yang mengocok perut. Suatu malam saat hujan deras, Gen pulang dengan membawa gunting barunya. Tapi entah kenapa saat ia meletakkannya di meja, gunting itu tampak berkilau. Ketika ia menyalakan lentera, terdengar suara kecil. "Jangan lupa aku lagi ya." Gen melompat kaget. "Siapa itu? Gunting kau bicara?" Suara itu membalas, "Tentu. Namaku Sakana. Aku bukan gunting biasa. Aku membantu pemilik yang niatnya baik tapi pelupa parah." Gen terdiam lalu tertawa keras. "Kalau begitu tolong ingatkan aku terus ya, Sakana." Sejak malam itu, Gen dan Sakana menjadi teman tak terpisahkan, menjalani petualangan yang penuh keajaiban. Sakana selalu siap membantu Gen mengingat hal-hal penting, menjadikannya alat yang tak ternilai. Namun suatu hari Gen menghadapi tantangan yang tak terduga, dan Sakana harus menunjukkan kekuatan sejatinya. Besok paginya pelanggan setia bernama Daichi datang. Gen mulai mencukur tapi lupa setengah sisi belum selesai dan malah menyuruh Daichi pulang. "Gen-san, kepalaku miring sebelah begini," teriak Daichi ketika sadar. Tiba-tiba gunting Sakana bergetar dan bersinar. "Gen, kau lupa bagian kiri." Gen menepuk dahinya. "Astaga, benar. Maaf Daichi, maafkan kepalaku yang tua ini." Mulai hari itu Sakana mulai bicara pelan setiap kali Gen lupa langkah-langkah mencukur. Dengan suara lembut Sakana mengingatkan Gen jangan lupa langkah pertama. Setiap pelanggan yang datang menjadi saksi keajaiban ini terpesona oleh keterampilan Gen yang semakin tajam. Berita tentang tukang cukur pelupa, tapi guntingnya ajaib, menyebar menarik perhatian banyak pelanggan yang ingin merasakan pengalaman potong rambut bersama Sakana. Anak-anak tertawa saat gunting itu bersuara, "Waktunya potong poni. Jangan sampai miring, Gen." Bahkan seorang reporter dari kota datang mewawancarai Gen dan menulis artikel berjudul, "Si tukang cukur dan gunting yang bisa menyanyi." Gen takjub, "Aku tak pernah menyangka karena lupa aku malah terkenal." Setiap hari semakin banyak orang datang untuk mencoba potongan rambut dari tukang cukur yang unik ini. Dengan setiap potongan rambut, gunting itu menghasilkan melodi yang membuat suasana semakin meriah. Gen merasa bangga karena tidak hanya mengubah penampilan orang, tetapi juga membawa kebahagiaan kepada mereka. Suatu pagi yang cerah, Gen membuka tokonya dengan harapan dan kebiasaan yang selalu dilakukannya. Ketika ia memanggil Sakana, suaranya menggema di antara rak-rak, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencari kemana-mana, meja, rak, hingga di bawah tatami, namun Sakana tetap menghilang. Kehilangan Sakana membuatnya merasakan kekosongan yang mendalam di hatinya. Tanpa Sakana, Gen merasa kembali pelupa. Lupa air panas, lupa mencukur, bahkan lupa menagih uang. Mungkin Sakana lelah, atau mungkin aku terlalu bergantung padanya, pikir Gen sambil menghela napas. Malamnya Gen duduk sendiri di bangku depan tokonya menatap bulan dengan penuh harapan. Ia menatap bulan dan berkata pelan, "Aku mungkin tua, tapi aku ingin terus melayani desa ini." Tiba-tiba angin sepoi membawa suara lembut. "Kalau begitu aku akan kembali esok pagi. Tapi kali ini kau yang harus memimpinku." Gen tersenyum dengan mata berkaca-kaca, merasakan harapan baru yang lahir dalam hatinya. Dia tahu bahwa pagi berikutnya akan membawa perubahan yang berarti. Esoknya Sakana kembali di meja, seperti biasa merasakan ketenangan dan ketegangan yang mengisi ruang barbershop. Tapi sejak saat itu gunting itu tak bersuara lagi, menjadi simbol dari perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Namun Gen juga tak butuh suara itu lagi karena ia sudah mengingat semua langkah dengan hati. Meski tetap pelupa akan hal kecil seperti menaruh sepatu di freezer atau lupa topi di atas kucing, ia tak pernah lagi lupa bagian rambut pelanggan.
Desa Minamizawa pun mengenalnya bukan sebagai tukang cukur pelupa, tapi sebagai tukang cukur yang paling mengerti waktu dan orang. Setiap kunjungan menjadi momen yang dinanti di mana pelanggan merasa didengarkan dan dihargai. Dengan keahlian dan perhatian yang diberikan Gen mengubah setiap potongan rambut menjadi karya seni.